Halo Sobat Belajar, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTBK TKD Saintek tahun 2018, kode 418. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal biologi nih, nomor 53. Coba ya kita perhatikan soal di samping ini. Mikrografi suatu sel tikus yang sedang membelah menunjukkan adanya 19 kromosom dan masing-masing terdiri dari satu kromatid. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa mikrografi itu diambil pada fase titik. Nah, Sobat Belajar, untuk menjawab soal nomor 53, yuk kita lihat pembahasannya. Nah, kita tahu ya bahwa mikrografi ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengamati struktur suatu objek, di mana objeknya ini misalnya adalah sel. Nah, dengan pengamatan pembesaran antara 20 sampai 2000 kali dari ukuran aslinya, di mana alat ini ya berupa mikroskop ya dengan kamera tertentu yang akan terhubung dengan komputer. Nah, sementara kita tahu di soal nomor 53 ada istilah di sini menunjukkan adanya 19 kromosom ya, yang masing-masing terdiri atas satu kromatid. Nah, jadi kalian harus tahu nih istilah kromatid, di mana kromatid ini merupakan salah satu ya dari lengan kromosom. Lengan kromosom itu ada dua. Jadi kita lihat di sini. Nah, jadi ketika ada dua kromatid ya yang bersaudara dan dihubungkan oleh sentromer, itu akan membentuk kromosom. Jadi kromatid ini dapat kita lihat di sini nih, kita bagi menjadi dua. Jadi kalau kromatid itu gambarnya bisa kita lihat ya, bisa seperti ini. Nah, ini kromatid. Ini juga sama, ini adalah kromatid. Jadi ketika dua buah kromatid saudara akan disatukan oleh dengan satu sentromer, itu akan membentuk yang namanya kromosom. Jadi sudah jelas ya untuk kromatid sendiri. Jadi kromatid itu adalah salah satu dari lengan kromosom yang ini misalnya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, kita akan masuk mengenai penjelasan tentang pembelahan ya, terutama pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis itu merupakan pembelahan dari satu sel ini menjadi 4 sel, di mana jumlah kromosom sel anak ini setengah dari jumlah kromosom induknya. Pembelahan meiosis itu merupakan pembelahan reduksi berarti ya dalam hal ini. Dan biasanya terjadi pada saat peristiwa gametogenesis atau pembentukan sel gamet gitu. Adapun tujuan dari pembelahan meiosis adalah untuk mempertahankan agar jumlah kromosom di setiap generasi selalu tetap. Nah, ada dua tahapan. Yang pertama ada meiosis 1 ya. Di sini udah jelas intromat. Nah, jadi ada interfase, ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Di mana pada meiosis 1 ini terjadi peristiwa reduksi kromosom. Misal ketika induknya memiliki kromosom diploid, maka hasil anaknya adalah kromosomnya haploid. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan yang kedua yaitu meiosis kedua. Berarti di sini kita mulai dari profase yang kedua, kemudian metafase yang kedua, anafase yang kedua, dan telofase yang kedua. Nah, sehingga hasil akhir dari tahapan telofase yang kedua adalah 4 sel anak. Nah, bagaimana sih penjelasan singkat mengenai tahapan-tahapan di pembelahan meiosis? Ya, kita lihat ya. Nah, coba perhatikan tahapan pembelahan meiosis di bawah ini. Tadi kita udah tahu ya bahwa meiosis berlangsung secara 2 tahap, yaitu ada meiosis yang pertama. Nah, kakak ini masukkan untuk interfasenya ya. Nah, interfase itu merupakan tahap persiapan pembelahan ya. Nah, nanti di sini belum terbentuk kromosom, tetapi masih berupa benang-benang halus atau kromatin yang ini ya. Nah, kemudian masih terlihat anak intinya, kemudian membran dirinya juga masih terlihat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap profase yang pertama, di mana di tahap profase yang pertama untuk anak intinya sudah menghilang. Nah, di sini kemudian kromatin akan menebal ya menjadi kromosom dan akan berduplikasi diri membentuk saudaranya, sehingga akan terbentuk yang namanya kromosom saudara. Gitu. Sementara di sini sentriol sudah mulai terlihat.
Nah, kemudian di tahap metafase, di sini ada kromosom homolog ya, berada di tengah-tengah bidang pembelahan atau bidang ekuator. Nah, kemudian di tahap anafase yang pertama, di sini kromosom homolog nih mulai berpisah dari pasangannya dan mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi di sini sudah terlihat ya di tahap anafase yang pertama, di sini kromosomnya masih terdiri atas 2 kromatid. Jadi untuk tahap meiosis yang pertama, keadaannya masih berupa sepasang kromatid gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada telofase, di mana telofase masing-masing dari kromosom ya yang tadinya berpisah itu sudah berada di masing-masing kutub dan mulai membelah ya menjadi 2 sel. Lalu di tahap akhir meiosis yang pertama itu akan terbentuk 2 sel yang bersifat haploid. Jadi untuk reduksi kromosomnya itu terjadi pada tahap anafase yang pertama. Nah, untuk tahap meiosis yang kedua ini sama persis ya tahapannya seperti tahapan mitosis. Nah, di tahap meiosis yang kedua di sini sudah ada kromosom ya dari hasil pembelahan meiosis yang pertama. Ini mulai terbentuk kembali benang-benang spindle oleh sentriol. Nah, kemudian dilanjutkan oleh metafase yang kedua. Di metafase yang kedua di sini ada 1 baris ya, sementara tadi kalau di meiosis yang pertama kromosomnya itu ada 2 baris gitu. Nah, di metafase yang kedua ada kromosom yang terdiri atas sepasang kromatid gitu ya masing-masing, ini juga sama. Nah, kemudian di tahap anafase yang kedua, pasangan kromatid tersebut akan berpisah dari pasangannya dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi kita lihat di sini ya, masing-masing ada 2 sayap, jadi ke atas dan ke bawah gitu. Ini juga sama, berarti di tahap anafase yang pertama ini yang tadinya kromosom kemudian dia akan berpisah karena kromosom terdiri atas 2 pasang kromatid ya. Nah, kemudian kromatid di tahap telofase akan berkumpul di masing-masing kutub gitu sehingga akan terbentuk 2 sel baru ya masing-masing, sehingga hasil akhirnya di meiosis yang kedua adalah 4 sel gitu. Dan ini ada 4 sel, sementara ini tadi 2 sel. Oke. Jadi kita balik lagi ke soal nomor 53 bahwa di sini ditunjukkan adanya 19 kromosom yang masing-masing terdiri atas 1 kromatid ya. Berarti dalam hal ini informasi tersebut dapat diketahui bahwa mikrografi itu diambil pada fase yang mana nih? Yaitu di fase anafase pada meiosis yang kedua. Nah, jadi pada tahap anafase ini pasangan kromatid ini akan berpisah ya dari pasangannya dan memisahkan diri lalu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi, jawaban nomor 53 adalah yang D, awal anafase pada meiosis yang kedua. Nah, selesai juga pembahasan kita pada video kali ini. Tetap semangat ya untuk selalu terus belajar dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.